Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu menjalani kehidupan yang penuh kemenangan dan anugerah Tuhan selalu membungkus kita. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, pencipta alam semesta beserta isinya. Kami memasuki pelataran-Mu dengan pujian atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memampukan kami untuk mengatasi semua tantangan dalam hidup kami, dan kami ada hari ini semata-mata karena Engkau yang menopang kami. Ya Bapa, saat ini kami membuka hati kami kepadamu untuk menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, Ibrani pasal yang ke-11 terkenal sebagai Hall of Fame yang mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai saksi-saksi iman. Di antara mereka adalah Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, dan lain-lainnya. Kisah hidup mereka memberikan kesaksian bagi kita bahwa satu orang saja bisa membuat perubahan pada dunia ini. Mari kita ambil kisah kehidupan Nuh. Nuh adalah seorang yang hidup sebelum zaman Abraham. Mari kita membaca gambaran tentang orang-orang pada zaman Nuh dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nuh hidup di tengah angkatan orang-orang yang kecenderungan hatinya adalah berbuat kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata demikian tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 8-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh lebih menonjol dari orang-orang angkatannya karena ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela yang hidup di tengah orang-orang jahat. Jadi saat Allah memutuskan untuk mendatangkan air bah ke atas muka bumi untuk melenyapkan segala makhluk hidup, Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Bukan hanya Nuh saja yang selamat, tetapi juga istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan 3 menantu perempuannya. Dan semua anggota keluarga Nuh itu bisa selamat karena Nuh memutuskan untuk mentaati perintah Allah untuk membangun sebuah bahtera meskipun tidak ada hujan yang turun di atas muka bumi. Keputusan Nuh telah menyelamatkan anggota keluarganya, dan keputusan Nuh juga membuat kita menerima keuntungan dari ketaatannya, karena Allah berjanji demikian dalam Kejadian 9 ayat 11, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Nuh hanyalah seorang manusia biasa, tetapi ia membuat perbedaan luar biasa bagi keluarganya dan bagi generasi manusia selanjutnya, karena setelah peristiwa air bah, Allah berjanji untuk tidak akan pernah lagi menggunakan air bah untuk memusnahkan bumi. Terkadang di dalam pikiran kita merasakan betapa kecil dan tidak berartinya diri kita, seperti tetesan air di tengah samudra.
Tetapi melalui kisah Nuh yang baru saja kita bahas, seorang manusia biasa apabila memutuskan untuk menundukkan dirinya di bawah kehendak Allah, maka ia bisa membuat perbedaan bagi orang-orang di sekitarnya dan bagi generasi manusia berikutnya. Bukan hanya perbedaan dalam hal yang baik, tetapi seorang manusia biasa juga bisa membuat perbedaan dalam hal yang buruk. Contoh kejatuhan Adam ke dalam dosa merupakan sebuah peringatan bahwa keputusan seorang manusia untuk memberontak terhadap perintah Allah bisa membawa kematian bagi dirinya, keluarganya, dan juga generasi selanjutnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, keputusan-keputusan kita bisa memberikan dampak perbedaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat dan kekuatan dari Allah agar kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana seperti Nuh dan menjauhi keputusan-keputusan yang sembrono seperti Adam, agar kita bisa menerima hal-hal yang baik di dalam hidup kita, dan bukan hanya bagi kita, melainkan juga bagi keluarga kita dan generasi selanjutnya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga saudara mengalami sebuah hari yang luar biasa bersama Allah, dan Allah menyatakan pertolongan dan penyertaannya yang sempurna bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong dan pembimbing dalam hidup kami, dan bahwa melalui tuntunan Roh Kudus, kami akan berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa selalu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, karena hal itu bisa mempengaruhi kehidupan kami, keluarga kami, dan juga generasi selanjutnya. Pakailah hidup kami untuk membawa terang Kristus dan menjadi garam dunia, agar nama-Mu dimuliakan di atas muka bumi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin negara ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan bangsa kami. Kami memohon belas kasihan dan kasih-Mu yang besar bagi Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang mendapatkan perkenanan-Mu dan yang menjadi pembawa perdamaian bagi dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.